guys, balik lagi bersama Belle di sini dan hari ini Belle mau ngajak kalian untuk nge-review nggak usah pakai lama, HyperX Cloud 2. Dan ini emang headset yang udah cukup lumayan terkenal lama, dan emang untuk para FPS gaming itu milihnya headset yang satu ini. Terkenal karena kualitas dari headset ini tuh dia kalau denger step udah paling oke banget. Dan dia ada dua pilihan, ada gunmetal grey dan yang warna merah ini red. Harganya sekarang itu 1.440.000. Dan di sini Belle mau ngajak kalian nge-review headset ini karena nge-review headset yang famous dan terkenal ini. So nggak pakai lama, kita langsung aja check it out. HyperX Cloud 2 ini memiliki bentuk earcups yang oval berdesain closed back. Material yang digunakan berbahan plastik dan besi dengan finishing doff. Untuk headband memiliki busa berbahan leather dan terdapat tulisan di atasnya. Sama juga dengan headband, earcupsnya juga berbahan leather. Tapi HyperX Cloud 2 ini juga memberikan kalian earcup tambahan yang bisa diganti, tapi earcups tambahannya berbahan kain atau fabric. Headbandnya juga bisa di-adjust dan bisa digunakan untuk kalian yang berkepala besar dan kecil. Tidak terdapat tombol apapun pada earcups bagian luar dan hanya terdapat satu lubang untuk memasang mikrofonnya. Tingkat kerigitannya terbilang lumayan elastis. Untuk ketebalan dari earcup, HyperX Cloud memiliki earcup berdiameter kurang lebih 15 mm. Masuk untuk speaker, HyperX Cloud 2 ini memiliki sound card 7,1 surround sound yang bisa dengan mudah dinyalakan atau dimatikan. Dengan driver 53 mm yang besar, memberikan daya pada setiap headset. Dengan port USB 2.0 untuk PC dan 3,5 mm input audio jack untuk menyambungkan headsetnya. Seperti kalian lihat, kalian dapat mengatur volume headset dan juga mikrofon kalian. Dan di bagian kiri terdapat switch mute dan unmute untuk si mikrofonnya. Seperti tadi yang Belle bilang, berkoneksi USB 2.0 yang belum gold plated dan dengan panjang kabel total 3 meter. Hai guys, nah kalian sekarang lagi denger Belle lagi pakai mikrofon si HyperX Cloud 2 yang satu ini. Dan menurut Belle kalian bisa langsung denger sendiri menurut kalian gimana dari si kualitas mikrofon yang satu ini. Dan so far sih so good, dan gak kaleng-kaleng seperti headset yang maksudnya seperti mikrofon headset yang lain-lainnya yang sekedar nomplok ada suara aja gitu loh. Dan ya langsung aja kita masuk ke bagian part-part yang lain dari si HyperX yang satu ini. Ini review pribadi dari Belle ya. Untuk tingkat kenyamanan sih menurut Belle nggak ada masalah, dan Belle ngerasa nggak begitu berat. Dan ya itu tadi yang Belle bilang, kalau misalkan tadi dia earcupnya berbahan leather, kalau misalkan dipakai lama-lama tuh jadi panas. Dan tapi kan kalian bisa ganti jadi si earcup yang berbahan si fabric tadi, dan ya itu bisa bikin kalian nggak panas kalau misalkan kalian pakai HyperX Cloud 2 ini dalam waktu yang lama. Untuk kualitas bassnya sih nendang banget ya, mau itu dia di suara low, mid, ataupun high sekalipun. Dan buat main game FPS, Belle tuh in love banget karena baca footstep jadi lebih gampang dan bisa tahu posisi musuh kalian di mana. Begitu juga kalau pas lagi main game yang bukan FPS. So it's fine lah, oke lah kalau untuk headset ya. Dan ya, lalu masuk ke bagian kesimpulan. Menurut Belle desainnya sih oke, karena ya menurut Belle LED ada LED dan nggak ada LED itu sama aja. Cuman emang kalau yang orang suka ada LED kan biar lebih cantik, si HyperX Cloud 2 ini nggak punya LED. Dan menurut Belle masih fine-fine aja. Terus waktu dipakai nyaman, kedap karena dia tipenya closed back, dan si kulit berbahan, maksudnya earcup yang berbahan leathernya itu bisa diganti juga, ada yang bahan dari fabric, ada juga dari si leather. Dan Belle sih di sini pakainya si leather ya.
Untuk mikrofon sih fine aja dan nggak bikin kecewa kalau untuk kualitas mikrofonnya. Terus soundset suaranya juga yang lumayan bagus. Cuma sayangnya dia emang nggak ada software untuk ngesetting si HyperX Cloud 2 ini. Jadi settingan dia surround soundnya itu dari si sound cardnya ini, mau dimatiin kek, mau dinyalain kek, 7.1 surround soundnya. Dan ya menurut saya sih worth it to buy lah ya, karena nggak mahal. Dan buat kalian main FPS udah pasti kalian butuh banget headset ini, karena gampang banget dan enak banget dan clear banget ngebaca footstep dari lawan. Dan cukup itu dulu aja buat kalian. Jangan lupa komen di bawah untuk saran dan kritik. Jangan lupa di subscribe dan juga di like. Bantu untuk diklik tombol share-nya supaya kedepannya makin banyak komen, kedepannya videonya jadi makin lebih bagus. Bella here signing out. See you in the next video. Bye.